Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah kimia anorganik. Tolong disimak yang baik ya, agar kalian mengerti ya tentang pokok bahasan hari ini. Kita akan membahas tentang materi struktur atom. Struktur atom. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang teori atom ya, mulai dari teori atom Dalton sampai ke teori mekanika kuantum. Oke, pada materi struktur atom, dari namanya aja struktur, berarti bentuk ya, bentuk atom ya. Sampai sekarang lebih kurang bisa digambarkan seperti ini ya. Oke, di sini ada bagian inti atom. Dan di sini ada kulit-kulitnya ya. Oke, ada kulitnya. Oke. Bagian inti atom ini ya, bagian inti ini penyusunnya adalah proton, dilambangkan dengan P. Oke. Dan selain dari proton, inti atom ini juga tersusun dari yang namanya di sini neutron ataupun dilambangkan dengan N. Oke. Selain dari proton dan neutron, partikel penyusun atom itu dikelilingi oleh yang namanya di sini namanya elektron ya. Oke, ini elektron. Elektron dilambangkan dengan seperti ini ya. Jadi kalau ditanyakan partikel penyusun atom itu ada 3 ya, ada proton, elektron, dan neutron. Di mana proton dan neutron itu berada di posisi inti atom, sedangkan elektron itu dia mengelilingi inti atom. Jadi udah tahu ya, di mana kita ketahui di sini bahwa suatu atom itu dilambangkan dengan X biasa ya, ada lambang atom X, sini ada A, ada Z. Oke, ini SMA kita udah pernah dapat lambang X, A, dan Z ya, dimana X itu adalah lambang ya, lambang atom atau lambang unsur ya, karena lambang atom dan lambang unsur itu sama ya. Sedangkan A ini adalah nomor massa. Nah, perlu ditekankan di sini, nomor massa itu dia sama dengan inti atom ya. Kalau dia nomor massa sama dengan inti atom, berarti nomor massa itu sama dengan proton ditambah neutron. Dan Z ini adalah nomor atom. Jadi nomor atom itu sama dengan proton ya, juga sama dengan elektron. Kapan dia sama dengan elektron? Kalau dia dalam keadaan netral ya. Pengertian netral di sini dia tidak ada muatan. Oke, langsung kita misalkan contoh. Oke ya. Contoh 1 ya. Contohnya misalkan kita punya atom apa nih? Mg ya. Mg nomor massanya 24, nomor atomnya 12. Tentukan protonnya. Berarti jelas terlihat proton sama dengan nomor atom ya. Berarti proton sama dengan nomor atom. Nanti protonnya sama dengan 12 ya. Elektron juga sama dengan nomor atom, itu juga sama dengan 12. Dan neutron itu karena tadi dikatakan proton tambah neutron sama dengan massa atom, berarti neutron sama dengan massa atom dikurang proton ya. Jadi tadi massa atomnya tabel sini ya, 24 dikurang protonnya 12, jadi neutronnya 12. Oke, gimana dia kalau dia berbentuk ion ya, ini untuk atom netral. Kalau berbentuk ion, kita udah tahu ya, ion itu adalah partikel yang bermuatan. Misalkan kita punya ion duanya ya, kita punya ion Fe 3+ ya. Di sini 56 massanya, 26 jumlah nomor atomnya atau protonnya. Oke, kalau ditanyakan berapakah jumlah proton? Di sini proton tadi nggak ada berubah ya, proton tadi sama dengan nomor atom, berarti protonnya 26. Elektron, oke, pengertian 3 positif ini, 3+ ini ya,
Arti 3 plus ini ya, plus itu artinya melepas ya, melepas 3 elektron. Jadi di sini elektron dasarnya itu 26, lepasin 3 ya. Kalau dilepasin otomatis elektronnya berkurang. Lepasin 3 dapatnya 23. Nah, untuk neutron tetap ya, neutron tadi adalah nomor massa dikurang dengan nomor atom. 56 kurang 26. Jadinya 30. Oke. Ya, sama halnya untuk ion negatif. Berarti kalau ion negatif itu dia sifatnya menyerap ya atau menerima elektron. Oke, misalkan kita punya ion negatifnya S2- ya. Di sini nomor atomnya 16, masanya 32. Berarti jumlah protonnya sama dengan tetap ya, nomor atomnya 16, elektronnya. Oke, 2- ini kalau plus tadi dia melepas, kalau minus ini artinya dia menerima ya atau menarik ya. Berapa elektron ditariknya? 2 elektron. Oke, pertamanya elektronnya itu ada 16, ditarik. Kalau ditarik otomatis sudah bertambah jumlah elektronnya, tambah 2 jadinya 18. Oke, untuk neutronnya berarti 32 dikurang 16 ya. Sini dapatnya 16. Oke, sangat gampang ya untuk penentuan partikel penyusun atom, proton, elektron dan neutron, baik dalam bentuk atom metal ataupun dia dalam bentuk ion. Kita bisa menentukan di mana partikel penyusun atom, proton, elektron dan neutron. Jadi sekarang kita bahas tentang yang namanya konfigurasi elektron ya. Konfigurasi elektron. Oke. Konfigurasi dari namanya di sini, konfigurasi itu artinya susunan ya, susunan elektron. Jadi elektron itu susunannya gimana? Itu yang kita bahas bagian ini ya. Pertama, konfigurasi elektron itu dia mengikuti aturan Aufbau ya. Kita bahas saja tentang aturan Aufbau. Oke, aturan Aufbau. Di sini aturan Aufbau. Ya, Aufbau ini bukan nama orang ya, tapi dia merupakan suatu aturan ya. Aturan Aufbau mengatakan gini ya. Atom itu dibuatnya pengisian elektron ya. Pengisian elektron pada suatu atom itu dimulai dari tingkat energi rendah ke energi yang lebih tinggi gitu ya. Jadi membuat dari energi yang rendah ke energi yang lebih tinggi ya. Oke, ini ya, dari energi yang rendah ke energi yang lebih tinggi. Oke. Pada konfigurasi elektron Aufbau di sini dikenal dengan istilah adanya subkulit ya, subkulit. Subkulit pada atom itu kita bagi di sini menjadi 4. Yang pertama ada subkulit S ya, subkulit P, D dan subkulit F ya. Untuk S itu masing-masing dia memiliki maksimal elektronnya itu ada 2. Kalau P di sini ada 6 elektron, D 10 elektron dan F itu 14 elektron ya, itu maksimalnya. Jadi pengisian konfigurasi Aufbau dibuat seperti ini ya. Mungkin sudah pernah dapat ya. Sini ada 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S ya, dan sebagainya ya. Ini 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 3D, 4D, 5D, 6D, 4F, sini ada 5F ya. Oke, jadi cara bacanya itu dari energi rendah, dan itu 1S ya, 1S itu lebih rendah daripada 2S. 1S, 2S, terus 2P, 3S ya, 3P, 4S, 3D, dan seterusnya ya. Oke. Ataupun ada cara gampang untuk mengingatnya ya. Jadi adik-adik mahasiswa untuk mengingatnya gini aja ya.
Mungkin kalau kita suruh buat ya, ada unsur X ya, unsur Fe misal kita ambil. Fe 26. Gimana konfigurasi elektronnya? Pertama kan dimulai dari paling rendah, yaitu 1s terus 2s. Terus habis 2s naik ke atas ya 2p. Terus bawahnya 3s. Habis 3s 3p. Terus ada 4s, 3d dan seterusnya ya. Di sini kita isi 26, nanti elektronnya sini 2. Kenapa 2? Karena maksimal S itu ada 2 elektron. Kalau P maksimalnya ada 6 ya. 2, 6, 2. Sebelumnya kita hitung. Elektronnya 2, 2, 6, 10 ya. 12, 18, 20. Berarti sisanya di sini 6. Kalau bisa 6? Bisa, karena D itu maksimal 10. Artinya maksimal, masih di bawah 10 juga bisa ya. Jadi jumlah elektron ini tergantung dari nomor atom ataupun jumlah elektron si atomnya tersebut. Tuh. Jadi ini konfigurasi elektron si Fe. Misalkan kalian susah untuk menghafal 1s, 2s, 2p, 3s, 3 dan seterusnya, itu cara gampangnya gini aja ya. S, Sp, S, Dp. Ini cara cepnya ya. Cara gampang kalian ingat, berarti di sini cara ingatnya ini 1 kali ya. 1 kali, 2 kali, 2 kali. Artinya kalau ini kalian ingat, sampai nomor atom 54 kalian bisa ya. Misal gini ya, kita punya Xp ya, xenon 54. Gimana konfigurasi elektronnya? Apakah kita harus menghafal seperti ini? Mungkin agak ini ya, terbeban ya kalau kita harus menghafalnya, takut terbalik-balik kayak gitu lah. Misalnya gini, S, tadi kan saya bilang S, Sp, Sp-nya 2 kali ya. S, Sp, Sp, terus ini ada S, D, P, S, D, P. Gitu ya. Dimulai dari S itu dari 1 tadi ya. S dari 1 kan. Di sini 1S, 2S, 3S, 4S, 5S ya. Kalau P dimulai dari 2. Di sini ada 2P, 3P, 4P, 5P. D dimulai dari 3. Berarti sini ada 3D, 4D. Selesai. Gitu ya. Tinggal masukin aja jumlah elektronnya. 2, 2, 6, 10, 2, 6, 2, 20. D tadi maksimalnya 10 ya. 30, 6, 2. 38 tambah 10. 48 ya. Dia tambah ke 6 ke 54 ya. Jadi gini konfigurasi elektron untuk si xenon ya, yang nomor atom 54. Nah, gimana konfigurasi elektron untuk atom atau dalam bentuk ion ya? Misalnya tadi kita punya Fe 26. Gimana kalau soalnya gini, Fe 3+. Kita tahu ya, 3+ ini artinya dia melepaskan 3 elektron. Oke, karena membuat konfigurasi elektronnya, itu 26 dilepaskan 3, kan jadinya 23 gitu ya. Oke, tapi cara buatnya jangan langsung kalian buat konfigurasi elektron untuk 23 ya, tapi kita tentukan dulu. Misalnya gini, ini ada misalkan saya buat alternatif ya. Option pertama, kalau ada option gini misalkan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3 ya. 3D3 karena dia sudah lepaskan 3 elektron. Atau option kedua, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5 ya. Oke, kalau dihitung 10, 18, 23 ya. 23 juga. Yang mana kira-kira yang betul? Oke, untuk menjawabnya pertama kita buat dulu Fe dalam keadaan dasar ya. Misal Fe keadaan dasar maksudnya Fe sebelum dia lepaskan 3 elektron. Tadi di sini ya, seperti ini ya, 26 ya. Artinya kalau dia dalam keadaan dasar Fe, kalau kita buat aturan kulit ya, ini kulit, ini namanya kulit ya. Nah, ini kulit 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3 ini kulit ya. Sedangkan SPDF tadi adalah sub kulit. Sedangkan bagian atas ini namanya elektron. Terus saya buat ya, 3 ini artinya kulit. Dia tadi namanya sub ya, sub kulit. 6 ini adalah elektronnya. Kalau kita lihat pada kulit pertama ya, berapa elektron pada kulit pertama? Ada 2. Pada kulit kedua 2 tambah 6 ada 8 ya. Pada kulit ketiga 2, 6, 6. Berapa nih? 6, 12 tambah 2.
14. Pada kulit terakhir ada 2 elektron. Ini kulit keempat ya. Ingat ya, si Aufbau menyusun dia bukan berdasarkan kenaikan nomor kulit, tetapi berdasarkan kenaikan energi. Walaupun 4S ini nomor kulitnya lebih besar, tetap dia duluan ketimbang 3D. Artinya apa? 3D ini energinya lebih besar daripada 4S. Maka 4S karena lebih rendah, maka dimulai dari 4S terlebih dahulu. Oke, nah sekarang kalau kita gambarkan, ini ada 4 kulit ya. 4 kulit untuk untuk konfigurasi elektron si Fe ya. Kalau saya hapus yang ini, oke, kalau saya gambarkan bentuk atomnya, berarti ada inti atom, jumlah kulit si Fe tadi ada 4 ya, 2, 3, kurang bagus ya. Oke, 4, angkat aja nih. Bagus ya, bulatannya tuh rapi. Oke, pada kulit pertama ya, ini kulit pertama jumlah elektronnya ada 2. Kulit kedua tadi ada 8 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketiganya ada 2, 8, 9, 10. Berapa tadi? 14 ya? 11, 12, 13, 14 ya. Yang terakhirnya ada 2 elektron. Ini konfigurasi untuk Fe gitu ya. Fe totalnya ada 26 elektron. Tapi sekarang permasalahannya Fe ini melepaskan 3 elektron. Ya, dari gambar ini ya, dari gambar atom ini, dari struktur atom ini, otomatis yang dilepaskan tuh yang mana? Ya, perlu kalian ingat gini loh, elektron itu adalah partikel yang bermuatan negatif ya. Ya, elektron itu negatif, sedangkan inti atom tadi ada proton, itu bermuatan positif. Ya, otomatis antara elektron sama proton ini terjadi gaya tarik menarik. Oke, tadi kan permasalahannya di sini tadi Fe melepaskan 3 elektron ya, yang dilepaskan 3 elektron. Jadi secara logika ya, yang dapat dilepaskan itu yang mana? Otomatis yang gaya tarik menariknya itu tidak kuat ya, tidak kuat. Dari sini kita tahu ya, yang gaya tarik menarik tidak kuat, otomatis yang jaraknya jauh gitu ya. Nanti gini, logikanya semakin dekat dia, gaya tarik menariknya semakin kuat, berarti semakin susah ya untuk dilepaskan. Jadi yang dilepaskan yang mana? Otomatis elektron yang paling jauh terhadap inti ya. Karena kita melepaskan 3 elektron, pertama dilepaskan ini kan, satu lagi yang ini misalnya gitu ya. Oke, jadi tadi misalkan konfigurasi elektron Fe ya, sebelum Fe3+ kan gini tadi ya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Tapi sekarang kan kita lepaskan 3 elektron. Tadi kita sepakat dilepaskan adalah elektron pada kulit terbesarnya ya, terluarnya. Mana kulit terbesarnya di sini? Ini kan, lepasin di sini 2. Oke, ini 2 ya. Satu lagi baru elektron pada kulit ketiga. Yang mana? Ini kan, lepasin 1. Nanti sini jadinya 5. Jadi yang benarnya konfigurasi elektron untuk si Fe3+ ya, ini lepasin 3. Jadinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Oke, gampang ya. Ingat ya, untuk penentuan konfigurasi elektron jangan langsung. Kalau kalian buatnya Fe3+, lepasin 3 jadi 23, jangan langsung dibuat 4s2, 3d3, salah ya. Berarti yang benarnya adalah 3p6, 3d5. Kalau dihitung 2, 2, 6, 10, 2, 6, 18, tambah 5, 23. Jadi inilah jawaban yang benar. Ya, oke, gampang ya. Oke, kita lanjutkan bagaimana penentuan bilangan kuantum ya. Jadi tadi kita udah bahas tentang konfigurasi elektron ya, secara Aufbau. Jadi sekarang bagaimana menentukan bilangan kuantum suatu atom ya, atau elektron pada suatu atom. Jadi bilangan kuantum itu apa? Bilangan kuantum ini menyatakan ya, suatu bilangan menyatakan menentukan ya sebenarnya letak dari elektron dalam suatu atom ya. Letak elektron di mana itu biasa ditentukan oleh bilangan kuantum. Oke, bilangan kuantum di sini kita bagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama, dinotasikan dengan N, azimut dilambangkan dengan L, magnetik dilambangkan dengan M, dan bilangan kuantum spin dinyatakan dengan S.
Oke, untuk penentuan bilangan kuantum ini sebenarnya sangat gampang ya, mungkin butuh waktu 5 menit kalau kalian konsentrasi dalam menjawabnya. Oke, gimana cara penentuannya? Coba disimak. Ya, yang pertama, bilangan kuantum utama atau n ini menyatakan nomor kulit. Ya. Di sebelumnya kita udah bahas ya, yang mana itu nomor kulit, yang mana itu subkulit, ya, yang mana itu elektron. Kita ambil sampel contoh ya. Di sini saya ambil contoh si Fe ya. Fe di sini nomor atomnya 26. Konfigurasi elektron tadi bla 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 3D6 ya. Artinya di sini saya singkat ya, kalian udah pada tahu semua. Berkira di 3D6, 4s2 3D6. Ingat penentuan bilangan kuantum itu yang diambil tuh yang terakhir ya, bukan yang kulit terbesar, tapi yang terakhirnya, energi yang terbesarnya. Sini energi terbesarnya 3D6. Maka di sini kita tahu bilangan kuantum utama menyatakan nomor kulit. Nomor kulitnya berapa? 3. Maka n-nya sama dengan 3. Oke, lanjut. Kedua, bilangan kuantum azimut ya, dilambangkan dengan L. Jadi, untuk penentuan bilangan kuantum azimut ini dia tergantung pada subkulitnya ya. Subkulit kita tahu tadi ya, ada S, P, D, F ya. Jadi sebenarnya penentuannya gampang sekali ya. Kalau dia S, L-nya 0 gitu ya. Sorry. Kalau dia P, L-nya 1, D, L-nya 2, F, L-nya sama dengan 3. Contoh ini tadi berkira di 3D. Di sini subkulitnya 3D. D ya gitu ya. Kalau D pasti L-nya sama dengan 2. Oke, gampang ya. Ketiga, bilangan kuantum magnetik ya atau M. Ini menyatakan orbital elektron terakhir. Apa itu orbital ya? Orbital itu adalah kebolehjadian ditemukannya elektron. Artinya gini ya. Tempat ataupun bisa dikatakan kamar ya. Kamarnya elektron. Dalam satu kamar elektron itu maksimal ada 2 elektron gitu. Jadi misalkan gini ya, artinya jumlah orbital itu jumlah orbital tergantung dari jumlah subkulit ya, tergantung dari subkulit dan jumlah elektronnya. Kalau S kan tadi elektronnya ada 2 ya, maksimal 2 elektron, berarti jumlah orbitalnya 1 orbital. Kenapa? Karena dalam satu orbital itu ada 2 elektron maksimalnya kan. P 6 elektron, tinggal bagi 2 aja ya. 3 orbital, F 14 elektron, 7 orbital. Oke, kalau kita buat contoh ini tadi, kita di sini kan berkira di 3D ya, berkira di subkulit D. D tadi jumlah orbitalnya ada 5 ya, kita gambar orbitalnya. Ada 5, kita isi elektronnya ini. Tadi karena dikatakan orbital elektron terakhir ya, elektronnya itu ada 6, kita isi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya, arahnya itu dia mengikuti aturan Han ataupun larangan Pauli ya. Di sini dia harusnya ke atas dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, satu lagi kemana? Dengan arah yang berlawanan dan dia ulang balik ya. Yang posisi awal tadi dengan arah yang berlawanan. Oke, di sini dia di mana berhenti? Di minus. Iya, minus 2. Kalau dia berhenti di minus 2, maka magnetiknya sama dengan minus 2 ya, minus 2 artinya dia berhenti di minus 2. Oke, yang terakhir ada bilangan kuantum spin. Spin ini menyatakan arah elektron ya, atau bisa dikatakan arah rotasi ya, karena elektron di sini bisa mengalami rotasi ya. Arah elektron terakhir. Terakhirnya itu kemana arahnya? Kita tahu ya, tadi terakhirnya elektron ke-6 ya, arahnya ke bawah. Berarti di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, terakhirnya 6 ke bawah. Maka kalau dia ke bawah nilainya negatif setengah. Ya, kalau ke atas nilai positif setengah. Kalau di sini tadi bergerak ke bawah, maka S-nya sama dengan negatif setengah. Jadi bilangan kuantum untuk Fe dengan nomor atom 26 adalah N-nya 3, L-nya 2, M-nya minus 2, dan S-nya sama dengan minus setengah. Ya, gampang ya. Oke, coba diulang-ulang lagi. Kalau nggak mengerti, atau boleh komen di bawah ya. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.